Wah, ini enak sekali kayak gini ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke teman-teman, mari kita lanjut renungan firman Tuhan. Kemarin dari Mazmur ya, sekarang kita ke Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 13. Lukas 22 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini sudah masuk ke persiapan untuk Paskah ya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ya, teman-teman, di sini judulnya Yesus, bukan Yesus sih. Dibilang sini bukan sekedar manusia biasa. Ini bukan Raffi Ahmad ya, bukan bintang biasa ya, BBB. Tapi di sini dikatakan bukan manusia biasa. Nah, seringkali orang bertanya, apalagi agama sebelah ya, mana bukti Yesus itu Tuhan, kan gitu kan? Sudah dibuktikan ulang-ulang juga masih tidak percaya. Nah, salah satu bukti Yesus adalah Tuhan tuh di bagian ini, teman-teman. Ketika mau Paskah nih, kan biasa kalau orang Yahudi Paskah itu kan pasti sembelih domba ya, bukan hias telur. Saya belum ketemu di Alkitab ini orang-orang Yahudi pergi, ayo kita hias telur, kenapa? Mau Paskah katanya. Enggak ada. Sembelih apa ini dibilang sini? Menyembelih domba. Kenapa? Pada waktu itu ingat ya, ketika bangsa Israel di Mesir, Tuhan akan menghukum Mesir dengan cara membunuh semua anak sulung. Jadi anak sulung dibunuh semua. Ada yang anak sulung sini? Saya anak sulung. Yang lain? Oh, enggak ada ya. Jadi di Israel itu dibunuhin, di Mesir itu dibunuh semua anak-anak sulung. Tetapi Tuhan memberi perintah, sembelihlah domba, kemudian darahnya oleskan di depan pintu, di ambang pintu, dioleskan. Jadi ketika saya akan melewati dan membunuh semua anak sulung, begitu saya lihat, oh ada darah, saya akan melewatinya. Oh ada darah nih rumah nih, dia lewati, nggak dibunuh anak sulungnya. Makanya Paskah itu artinya yang cinta yang tertinggal, bukan yang terlewati. Jadi Paskah itu terlewati. Jadi kalau teman-teman ada darah anak domba depan pintu, dilewati sama Allah. Jadi gak dibunuh anaknya. Itulah kira-kira makna dari Paskah. Jadi kalau maknanya zaman sekarang ya, karena Kristus, kita sudah punya darah Kristus, makanya kita terlewati dari segala hukuman maut. Itu makna dari Paskah sebenarnya. Nah teman-teman, kalau saya melihat di bagian ini ya, kalau kita lihat di sini bagaimana mereka membuat perayaan Paskah, dan kemudian ayat 8, lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Biasanya adalah makan roti yang tidak beragi, teman-teman, roti yang gak ada rasanya. Sama kayak hati kita sama mantan kan, harus gitu. Sudah gak ada rasa lagi, harus selesai. Nah teman-teman, di ayat 9, kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Di mana? Kan ini Yohanes sama Petrus ini kan jelas mereka nggak tahu loh, Tuhan ini suruh-suruh pergi kemana. Kemudian yang menarik di sini jawaban Tuhan Yesus ayat 10, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke rumahnya dan yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya, di mana ruang tempat aku bersama-sama dengan murid akan makan Paskah? Lalu orang itu menunjukkan tempatnya, kan begitu. Jadi sebelum kejadian dia sudah suruh nih, kamu pergi ya ke kota, di situ ada orang, ikuti dia. Nanti setelah ikuti, dia akan menunjukkan di mana tempatnya. Wah, ini enak sekali kayak gini ya. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Dia tahu yang terjadi di masa yang akan datang. Beda dengan Petrus dan juga Yohanes, dia hanyalah manusia biasa. Dia tidak tahu apa yang terjadi di depan. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini kan sebenarnya sama kayak yang dilakukan Allah ya. Allah melakukan ini seringkali. Diutuslah Elia. Elia, kamu pergi ke sana, kamu akan ketemu janda di situ yang akan ngurusin kamu. Jadi dia tahu setiap detailnya apa yang terjadi.
Itulah selalu yang dilakukan Allah. Allah juga ketika panggil Musa, Allah bilang apa? Musa, kamu pergi ke sana, nanti bawa kakakmu Harun, nanti bilang ini, yang akan kejadian seperti ini, seperti ini. Nah, ini adalah tindakan yang sama dilakukan oleh Allah Bapa, juga dilakukan oleh Allah Anak, yaitu Yesus. Dan ini adalah bukti ketuhanan Yesus. Pernah nggak teman-teman lihat kisah lain yang mirip kayak ini? Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Waktu itu disuruh bayar pajak. Siapa yang belum punya MPWP sini? Belum ada? Semua ada ya? Oh, nggak ada, nggak. Wajib pajak. Nah, Tuhan Yesus disuruh bayar pajak. Sebenarnya Yesus mau bayar pajak, nggak bayar terserah dia kan. Tapi nggak boleh jadi batu sandungan. Kemudian dia suruh muridnya, pergi kamu bayar pajak. Loh, Tuhan nggak ada duit nih, bagaimana? Pergi kamu ke sungai, di situ ada ingat gak kisah itu? Ada apa di situ? Ada ikan, ambil ikan itu, dibuka badannya. Dalamnya ada duit. Enak kali. Maksudnya ini adalah mujizat loh, kecil tapi ini mujizat teman-teman. Bagaimana muridnya disuruh cari ikan, di dalam ikannya ada duit. Begini teman-teman mimpi. Kayaknya tadi malam Tuhan suruh saya apa ya? Oh iya, ada baju merah duduk di samping supermarket, itu jodohku katanya. Pergi. Belum cerita udah ketawa. Begitu pas lihat gini, wah, jangan-jangan ini jodohku. Datang begitu lihat-lihat, pas panggil, halo mas, gitu. Pas balik begini, opa-opa umur 60 tahun. Wah, selesai. Ah, bukan Tuhan, bukan jodohku, bukan katanya. Waduh, bagaimana ini? Nah, gak semuanya teman-teman, gak semuanya yang kita dengar dalam lubuk hati itu suara Tuhan ya, hati-hati. Uji. Jangan sampai dalam hati dibilang jodohmu bukan cowok, bro. Jodohmu itu cewek, sesama cewek, jodohmu cewek. Nah, artinya jangan melegitimasi semua perkataan-perkataan yang ada. Tapi Tuhan ketika memberitahu di sini, ini jelas menunjukkan kealahannya. Yesus memerintahkan sesuatu yang belum terjadi. Kejadian yang lain selain cari ikan nih, Tuhan Yesus juga menyuruh muridnya untuk pergi cari keledai. Kamu pergi ke sana, di sana nanti ada keledai yang masih muda, dia tertambat, bilang, guru mau pakai. Pas datang ini, betul, ternyata ada keledai di situ. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia tahu segala sesuatu jauh ke depan. Teman-teman kita ini manusia biasa ya, kita nggak tahu. Sekalipun Mama Loren bilang, toh, terus siapa ini lagi? Mama Loren tahu ya? Sudah mati. Terus kemarin lagi siapa ini yang ramal ini? Mbak Yu bilang, mati juga Mbak Yu. Jangan ramal-ramal orang ya. Kayaknya umurnya pendek-pendek nih dukun nih. Jangan. Nah, teman-teman, sekalipun manusia meramal, tapi sebenarnya itu spekulasi aja. Karena kan nggak dibilang detail. Ada pesawat mau jatuh warnanya merah dan ini. Saya juga bisa bilang, kayaknya hari ini ada yang meninggal, nggak tahu di mana. Bisa lah spekulasi kan. Nah teman-teman, Tuhan berbeda. Tuhan tahu detail apa yang terjadi kita di masa depan. Sekarang pasti ada banyak hal yang tidak terima dalam hidup kita kan. Kita akan baru tahu itu biasanya 5 tahun ke depan. Tuhan kenapa kok seperti ini? Tuhan kenapa kok seperti ini? Percaya aja sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita kemana. Ada beberapa hal yang saya bertanya-tanya dalam perjalanan hidup saya. Terutama waktu itu ketika saya skorsing setahun. Skorsing setahun tuh saya protes dan saya bertanya-tanya, Tuhan kenapa sih? Dia merokok, minum, skorsing 3 minggu. Saya pakai HP gak menyakiti hati orang kan, pakai HP kan, apa ruginya untuk orang lain kan? Untuk diri sendiri. Setahun gitu. Di Batam bukan pelayanan, pasang spanduk seluruh Batam. Di Manado bukan pelayanan, malah jadi kuli bangunan. Jadi kayak bertanya-tanya, apa yang terjadi Tuhan? Nah, di akhir pelayanan saya waktu itu Bu Lastri telepon. Kak Luis, mau gak pelayanan di... Saya bilang, siap Bu, boleh, tapi ada syarat. Saya bilang. Pertama bayar ikatan dinas saya, kedua saya mahasiswa skorsing,
yang mengganggu nggak jemaat itu nanti kan. Ketiga saya baru bisa datang itu bulan Mei, saya bilang. Terus dibilang siap gitu. Sampai akhirnya saya sampai di sini dan saya sampai di kampus, saya merenungkan. Sebenarnya tujuan Tuhannya apa sih? Saya kok diskorsing gitu. Nah, tujuannya ternyata saya baru dapat setelah beberapa tahun kemudian. Yang pertama tentu melalui skorsing itu saya buat buku, teman-teman. Ada tulisan buku saya. Dulu saya cetak sekitar 100 ya eksemplar. Nggak ada yang beli, teman-teman. Akhirnya ya sudah saya bagi-bagi aja. Karena nggak ada yang beli kan. Tapi saya bersyukur. Mungkin kalau saya nggak skorsing ini saya nggak akan tulis ini buku nih, kenang-kenangan nih. Terus yang kedua juga saya bisa sampai tempat ini. Ada perjalanan hidup yang kadang-kadang mesti dibelokkan lagi. Tapi ketika kita percaya, kita baru tahu nanti 5 tahun ke depan. Itu biasanya yang dipertanyakan sama orang baru menikah juga ya. Biasanya, nggak tahu, tapi nggak semua. Kok saya menikah sama orang ini ya? Baru sadar, sudah setahun menikah, kok saya menikah sama orang ini ya? Macam bagaimana, kenapa nggak sama yang itu aja? Wah. Tapi setelah berjalan 10 tahun, 15 tahun, ternyata baru tahu, oh ini ternyata tujuan Tuhan. Nah teman-teman, ada satu kali seorang perempuan diciptakan pendek sekali. Dia nggak tinggi. Dia menggerutu terus sepanjang hidupnya. Kok pendek Tuhan ciptain saya ya? Yang lain tinggi. Pikirnya kan begitu kan. Kok yang lain tinggi saya pendek? Satu kali ada kerusuhan tiba-tiba ada peluru nyasar. Peluru nyasar begini, tertembak di tembok gitu kan. Gak kena dia. Karena apa teman-teman? Dia pendek. Coba dia tinggi. Sini sudah mati dia. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Dan kita nggak tahu lah apa yang terjadi beberapa tahun ke depan. Yang kita tahu hanyalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Doraemon. Tapi artinya walaupun kita mempertanyakan segala sesuatu, percaya, tetap melekat sama Tuhan, percaya pada Tuhan dan kita jalani hidup, maka Tuhan akan tuntun kita ke tempat yang bahkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Seperti Petrus, Yohanes, mereka mana paham ketika dipanggil Yesus mereka akan jadi tokoh yang masih diingat ribuan tahun kemudian. Enggak terpikirkan. Tapi ketika mereka ikut Yesus sungguh-sungguh dengan segala macam problem yang mereka hadapi, mereka sampai di titik itu dengan luar biasa. Mari kita berdoa teman-teman untuk ini semuanya.